Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menampilkan sahih Quran yang di sebelah kanan saya bernama Restu Arafi dan yang sebelah kiri saya Muhammad Irfan, yaitu mengenai tentang kemuliaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Kitab suci ini tentu memiliki keistimewaan yang begitu besar bagi seluruh umat Islam. Keistimewaan Al-Quran tentunya bisa membawa banyak berkah bagi siapa saja yang dipercaya umat Islam. Bahkan kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tulisan saja kepada Rasulullah SAW. Kitab suci ini terbagi dalam 114 surah dan tiap-tiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Kitab suci umat Islam ini membuat suatu petunjuk yang bisa dipakai seluruh umatnya di muka bumi ini. Dan banyak kemudian Quran, salah satunya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhirin. Sesungguhnya dengan kitab Al-Quran Allah menginginkan derajat sesuatu kaum dan menjauhkan derajat kaum yang lainnya. Muslim. Penjelasannya, barang siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan mengamalkan isi kandungannya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakan dan merendahkan derajatnya. Jadi orang yang terdekat dengan Al-Quran, Allah pasti angkat derajatnya dan Allah muliakan dia meski terkadang di mata manusia terlihat biasa saja. Begitu juga sebaliknya. Jika kita jauh dari Al-Quran, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dilihat di mata manusia sangat hebat dan luar biasa, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala bukan siapa-siapa. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Al-Malik bil Qur'ani ma'as safatil kiramil bararah walladzina yaqra'u Qur'anan wa yatafaqahu fi wa huwa 'alaihi saqul lahu ajran. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama mereka yang mulia, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sulit dan terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Rawahu Bukhari dan Muslim. dari hadis ini jelas tak ada ruginya untuk membaca Al-Quran, walaupun dengan keadaan belum lancar ataupun terbata-bata, karena hal tersebut dapat mendapatkan dua pahala. Apalagi lancar dan fasih membaca Al-Quran akan bersama malaikat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita biasakan mulai dari sekarang untuk sesering mungkin membaca Al-Quran, walaupun hanya sedikit, insya Allah pasti akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha mensyukuri. Surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Dari ayat di atas bahwa dengan amalan membaca Al-Quran juga dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kita yang tidak memiliki dosa, di antara kita tidak ada yang tidak memiliki dosa, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mengakui dosanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita banyaklah membaca Al-Quran agar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه